Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri 99. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Villa Kaliurang Yogyakarta. Seruan siswa-siswi tingkat akhir memenuhi pendengaran. Terlihat mereka saling berebut tempat untuk sampai ke depan popo pengumuman. Gimono lulus kagak? Ralin harap cemas menanti kedatangan sahabatnya. Bilang Nan, kita lulus nggo. Soyo mulai tak sabar, batinnya tampak khawatir melihat ekspresi bungkam Ernan dan Yugo. Tenang bro, gitu kita semua lulus WOO. Soraan mereka mengalihkan banyak pasang moto. Tentu mereka tak ambil pusing, selama ini mereka selalu jadi sorotan, terlebih mereka semua termasuk siswa-siswi paling rame dan nakal di sekolah tersebut. Kita harus rayain kelulusan kita, usul Adam. Selepas kelulusan, mereka bertujuh pergi ke rumah Adam. Sudah terbiasa seperti itu, rumah Adamlah yang menjadi saksi persahabat mereka. Senang, sedih, marah, kecewa mereka lakukan di rumah Adam. Memang tak semegah dan semewah rumah mereka, namun rumah sederhana inilah yang membuat mereka nyaman. Berada di sebuah ruangan kecil dan hangat dan harmonis, yang sebelumnya tidak pernah didapatkan dari keluarga mereka. Bakar-bakar ayam gimono, nggo seru celetuk ike. Nanti ojo mikirin nyo, mending pulang yuk udah mau malam, Ralin meraih ranselnya. Ya udah kita bicarain besok ojo, final Ernan beranjak. Kita pulang yo Dam, seru Cahyo. Yoi hati lu podo, pekik Adam di depan rumahnya. Guyuran hujan membahasi tanah di malam hari. Udara terasa sejuk hingga menusuk ke tulang. Ralin berusaha menyudahi kegiatannya di depan cermin, lalu merebahkan diri di balik selimut yang hangat. Ting tong, motornya kembali terjogo, mendengar suara bel rumahnya berbunyi berkali-kali. Pi, odo tamu tuh, seru Ralin menuruni anak tonggo. Alisnya tertaut, di mana asisten rumahnya membiarkan bel bising itu terus berbunyi. Ralin melangkah menuju pintu, sebelum bel rumahnya rusak. Goro tamu tidak beretika itu. Iya odo opo, Ralin keluar, mencari sosok yang tadi mengganggu tidurnya. Kok nggo odo sih, iseng banget, gerutunya. Bro, kakinya tidak sengaja menendang sebuah kotak. Paket siapa nih? Punya bunda kali yo, pikir Ralin membawa masuk paket kecil itu. Siapa Lin? Bunda muncul dengan piyama tidurnya. Kayaknya kurir bun, antar paket, ujar Ralin menunjukkan kotak di tangannya. Kamu pesen paket, Ralin menggeleng. Ralin kira punya bunda, sahutnya. Coba sini bunda lihat, jangan orang iseng lagi. Bunda memeriksa kotak tersebut. Ini ada tulisan untuk Ralin, buat kamu loh. Bunda memperlihatkan kertas kecil di bagian depan kotak tersebut. Buat Ralin, siapa yang kirim? Mono Bunda tahu nggak ada tulisannya? Bintang kali, argumen Bunda. Nih, Bunda mau lanjut tidur. Ralin meraih kotak tersebut dan membawanya ke kamar. Hari ini terlihat lebih cerah dari kemarin. Udara sejuk setelah hujan mengguyur tanah yang sudah lomo kering. Belum odo ide, tanya Yugo. Tungguin Ralin sama Ike dulu deh, usul Cahyo. Halo semuanya, celetuk Ike membawa 2 kantong plastik berisi snack dan minuman. Lomo lu berdua, jamuran nih, omel Ernan. Berisik lu Dudo, ketus Ralin. Bin, cewek lu serem goda Ernan. Berisik lu jomblo, balas Bintang mengikuti gaya bicara Ralin. Amit temen gue gini amat, gerutu Ernan.
Jadi gimana, udah ada ide belum? Adam membawa nampan berisi pisang goreng. Makanan sederhana yang sangat jarang mereka temui di rumah. Widih pisang, norak lu, ketus Adam. Gue semalam dapat ide, ujar Ralin mengeluarkan sebuah kotak. Apaan nih? Tanya Ike. Buka odo tangan kan, cetus Ralin yang sibuk dengan cemilannya. Tiket liburan 1 minggu di Villa Kaliurang Yogyakarta, desa kecil yang berada di bawah kaki Gunung Merapi Yogyakarta. Lo dapet dari Monora. Semalam odo yang anterin ke rumah gue, acuh Ralin. Hoaks kagane, ujar Adam. Gue juga dapet SMS, kalau setuju hubungi kontak yang tertera di kotak itu, jelas Ralin. Gimana? Gue setuju ojo, sahut Adam. Setuju gue kapan lagi liburan gratis, seru Ernan. Kagak odo yang ngerasa aneh gitu, tiba ngasih kayak beginian, ujar Yugo. Aneh gimana sih Go, sahut Cahyo. Yo aneh lah, zaman sekarang mono odo yang gratis. Sekalipun odo pasti penipuan ujungnya kita disuruh bayar. Yugo berusaha meyakinkan sahabatnya. Gue juga sepemikiran sama Yugo, sahut Bintang. Yo udah terserah lu berdua ojo. Kalau mau ikut ayo, kalau kagak juga nggo masalah, final Ike. Dan podo akhirnya mereka pergi bersama-sama. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya mereka sampai di Kaliurang, suasana damai yang berbanding balik dengan perkotaan kaki Gunung Merapi Yogyakarta. Suasana inilah yang mereka cari, damai dan tenang. Masih lomo kagak sih, pantat gue lepek nih, celetuk Ernan di belakang. Menurut Google Maps sih bentar lagi sampai, ujar Ralin. Itu tuh Villa Kaliurang, pake Ike. Itu villa opo gubuk buri amat, celetuk Ernan kecewa. Sebenarnya tidak seburuk itu, villanya cukup besar, hanya sojo sedikit kotor dan tidak terjogo. Mungkin sudah lomo tidak ada pengunjung. Mulut lu minta dihujat, ntar penunggunya marah mampus lu, ancam Cahyo. Lah iyo, nih villa pasti ada penunggunya nih, seru Ernan. Kecilin suara lu bego, umpat Adam. Permisi, Ralin mengetok pintunya. Permisi odo orang go, Ike ikut mengetuk pintu tua tersebut. Go odo orangnya, yang bener ojo kita udah jauh dari kota Jogja terus zoom gini, pomel Ernan. Udah gue bilang kagak percaya sih, gerutu Yugo. Gue SMS yang punya villanya ojo kali yo, usul Ralin. Silahkan masuk, pintu tidak terkunci. Soyo odo urusan mendadak, semoga betah, pintu nyonggo dikunci, buka ojo, ujar Ralin mencoba membuka pintu tersebut. Hailah pintu sialan, bilang kek kalau kagak dikunci, kesal Ernan menendang pintu tersebut. Opo sih nan ngomel mulu kek cewek, ujar Adam. Berisik dudo, ketus Ernan. Dih kopas, sahut Ralin. Kotor banget sih, kagak pernah dibersihin kali yo, ujar Ike. Yo udah hari ini kita beres dulu oke, ujar Cahyo. Gue capek dah mau tidur, kamar di mana Ra? Tanya Ernan. Kamar cuma odo telu jadi 1 kamar 2 orang buat cowok dan cewek 1 kamar, jelas Ralin. Yugo lu sama gue buruan bawa barang lu, buhar Ernan. Kagak gue sama Bintang ojo, ogah sama lu, sahut Yugo. Beket lu buruan, Ernan menarik paksa Yugo menaiki anak tonggo. Gue bawa barang ke kamar dulu, ujar Bintang diikuti Adam. Yo udah kita ke kamar dulu, ajak Ralin. Hingga malam mereka disibukkan dengan aktivitas beres-beres. Villa ini tidak buruk, hanya sojo sedikit berantakan dan berdebu. Ernan mono, Ike mematikan alat penyedot debunya. Tidur di kamar, acuh Yugo. Bangunin gih, kita makan gue udah masak, pinta Cahyo. Gue ojo yang bangunin,
sahut Adam menaiki anak tonggo. Hernan bangun, umpat Adam. Apaan sih Dam, orang lagi enak juga, sahut Hernan dengan suara khas bangun tidur. Bangun, mau makan nggak? Ulangnya lebih lantang. Iya, gue nyusul entar. Setelah itu ia tidak mendengar suara Adam lagi. Sepertinya pria itu sudah pergi. Tok tok tok, apaan lagi Dam? Kesal Hernan beranjak membuka pintu. Woi Dut, enak yo lu tidur, semprot Adam. Hernan ingin sekali mematahkan kepala Adam dan menendangnya ke lapangan futsal. Gaje lu kan dah gue bilang duluan ojo gue nyusul, ketus Hernan. Kapan lu ngomong? Tanya Adam. Beket dah minggir, kesal Hernan meninggalkan pria yang masih cengol di depan pintu kamar. Nopo lunan, Ike menyadari air muka tak bersahabat dari Hernan. Kagak, buruan gue lapar, putusnya duduk di antara teman-temannya. Adam ikut bergabung, dengan tampang penuh tanya-tanya. Kalian kenapa sih? Tanya Cahyo. Gue tadi bangunin Hernan terus dia marah kagak jelas Adam. Yo elu ganggu mulu, udah dibilang duluan ojo juga dateng lagi, ketus Hernan mengunyah makanannya setengah hati. Ganggu, dateng lagi apaan, gue cuma 1 kali ke atas, kekeh Adam tak percaya. Hernan menghentikan makannya, menatap Adam menyelidik. Ngarang lu, ketus Hernan. Sumpah nan gue kagak bohong. Dari tadi kita beres di bawah. Terus siapa? Setan ya kali, sarkasnya. Udah gak usah dibahas, tengah raling. Perdebatan kecil di antara mereka berujung perdamaian. Keduanya tak ambil pusing dengan kejadian aneh itu. Pasalnya saat itu Hernan sedang tidur, barangkali ia bermimpi. Nonton film horor asik nih keknya, usul Cahyo. Gak usah ngada deh, serem tahu, celetuk Ike. Memang benar, cuaca malam itu sangat tidak mendukung untuk menonton film horor. Hujan deras disusul petir menimbulkan suasana mencekam. Kok asik lumah, ujar Cahyo. Tok tok tok, bunyi paan tuh. Hernan mendengar suara dari arah pintu. Atapnya bocor kali, acuh yugo. Bocor polo lu, pintunya odo ikne tok tuh, umpat Hernan. Oh iya, kayaknya pemilik villa ini yang dateng, sahut Raling beranjak membukakan pintu. JEDERRRRRR. Bersamaan dengan itu, semua lampu padam seketika. Mungkin karena petir yang begitu kuat. Siapa yo? Lagi Raling dibuat kesal. Tidak odo siapa di balik pintu. Raling cepat menutup pintu karena guyuran hujan disertai angin membasahi muka villa. Iseng banget, astagfirullah. Raling kaget setengah mati, entah dari mono asalnya wanita di hadapannya. Soyo Ranti, pemilik villa ini, maaf mengganggu malam kalian, ujarnya. Halo Soyo Raling, tapi Ando bisa masuk dari mono? Ranti tak menjawab, suara high heelsnya menggema di balik gemercik hujan. Hujan gini pakai high heels, heran Raling mengikuti Ranti ke ruang tengah. Listriknya mati, HOAAA. Seisi villa memekik keras, kaget dengan kedatangan Ranti yang dilihat dari cahaya senter ponsel mereka. Soyo Ranti, pemilik villa ini, ujarnya. Villa apaan sih ini? Hujan dikit listriknya mati, umpat Hernan. Soyo tidak suka gaya bicara Ando, sindir Ranti. Suko gue lah anjir, kesal Hernan. Selama 1 minggu ke depan kalian akan menghuni villa Soyo. Soyo harap jogo sikap kalian dan semoga betah, jelasnya. Makasih kak, ucap Raling. Dan Soyo harap kalian mengikuti peraturan di villa ini. Peraturan opo kak? Cahyo bersuara. Pertama, tidak ada seorang pun yang boleh mendekati ataupun menyentuh barang antik di villa ini. Kedua, jogo sikap dan perilaku kalian selagi berada di villa Soyo.
ketiga dilarang keras kalian untuk memasuki satu ruangan di pojok dekat dapur. Jika kalian melanggar tanggung sendiri konsekuensinya. Selepasnya, Ranti pergi dan menghilang di balik pintu. Cantik sih anjir tapi serem, celetuk Adam. Malam gini pakai dress putih kayak setan Belandawu, ujar Ernan diiringi tawa garing. Ruangan di pojok dekat dapur, ruangan apaan yo? Jiwa penasaran seorang remaja memang tidak pernah diragukan. Udah denger peraturan nyokan, gak usah aneh deh, peringat Raling. Hailah palingan tuh ruangan odo kenangan tuh orang sama mantan iya, canda Ernan. Apaan sih nan gaje deh, ketus Ike. Listrik mati, mendingan kita tidur, usul Bintang. Semuanya setuju, meninggalkan ruang tengah satu persatu. Good morning guys, peke Ernan. Lak, Ike menampol kepala Ernan dengan panci. Pasalnya saat itu mereka sedang memasak untuk sarapan. Tumben sarapan masak, biasanya roti doang, celetuk Yugo. Karena kita odo di desa kita harus mengikuti kebiasaan di desa, ujar Ernan. Gaya lu kayak orang kota mama, umpat Adam. Si Ike lagi pengen masak tuh jadi sekali masak, sahut Cahyo. Dari podo beket mending bantuin pindahin makanannya ke meja, pake Ike. Wah enak nih, dengan tampang watados Nyo Ernan melahap ayam goreng yang baru beberapa detik tergeletak di atas meja. Bunih Bintang mono, celetuk Adam. Mendengar itu, mereka baru menyadari batang hidung pria itu tidak terlihat sejak tadi. Jogging kali, opini Ernan. Ya udah gue kari Bintang dulu deh abis itu kita makan bareng, ujar Ralin meninggalkan meja makan. Bintang kamu di mana? Pekik Ralin. Bintang, suasana di situ terbilang sepi, pohon besar menghalangi cahaya matahari. Rumput liar pun menutupi jalur setapak untuk pejalan kaki. Serak, rumput liar di sampingnya tiba bergerak, Ralin menghentikan langkahnya. Tak berniat mencari tahu benda apa di balik semak belukar itu. Ralin, gadis itu tersentak. Bintang kamu dari mono ojo, Ralin sedikit kesal. Kari angin, di villa bosen, jelasnya. Lain kali bilang kek biar orang lu nyariin, ketus Ralin meninggalkan tempat itu. Nyesel gue liburan ke tempat ginian, ketus Ernan yang sibuk memakan kuaci. Halah gaya lu, bukan nyolu suko yang gratisan, sahut Adam. Sialan lu, tak terima Ernan menyerang lawannya dengan kulit kuaci. Woi guys, lu tahu kagak apa yang gue temuin di ruangan itu? Peke Ike, apaan? Acuh Ernan, lu masuk ruangan itu. Ike mengangguk, lu podo kagak inget pemilik villa ini bilang apa? Kita dilarang keras masuk ruangan itu. Cahyo tampak kesal dengan sikap Ike. Yo gue kagak sengaja, tadi pas gue cuci piring pintunya kebuka sendiri, salah siapa coba kenapa kagak dikunci. Belo Ike, udah beket sini gue mau lihat tuh kotak paan isinya. Hailah boneka anjir, Ernan meraih boneka beruang yang tampak lusuh itu. Ike kembali meraih kotak itu, mencari sesuatu di dalamnya. Ini yang mau gue tunjukin, Ike mengeluarkan selembar kertas dan pisau buah. Udah gak usah aneh-aneh, balikin lagi ke tempatnya, ujar Ralin. Coba sini lihat kertasnya, rebut Ernan. Letakkan aku di dalam kamar mandi, lalu bersembunyilah aku akan mencarimu, mari kita bersenang-senang. Bulu kuduk mereka meremang, entah apa maksud dari kertas itu. Kembalian kotak itu, ketus Bintang. Ralin berdiri hendak memasukkan kembali benda itu. Tunggu, dari podo boring keknya seru deh, usul Ernan. Nan lu mau mati hah, kesal Yugo. Gue setuju dah sama Ernan, final Ike. Gue kagak mau ikut, ujar Cahyo. Iya gue juga, main begituan musyrik, sahut Ralin.
Haelah lu podo cemen, yaudah yang mau ikut ayo, yang kagak juga terserah, putus Ernan. Akhirnya, semua terpaksa ikut kecuali Raling dan Cahyo yang memilih masuk ke kamar. Matiin lampu dulu. Setelah semua lampu dipadamkan, mereka meletakkan boneka beruang yang sebelumnya diisi penuh dengan beras. Kita bagi tim, gue sama Yugo dan Adam, Bintang sama Ike, jelas Ernan. Air garam nyotarok di mana? Pelan Ike, meja makan, kalau udah bosen kita siram tuh boneka, ujar Ernan. Oke siji, loro, telu, sembunyi, dan permainan pun dimulai. Mereka berlari ke kamar, menutup pintu dan bersembunyi di baliknya. Terus kita ngapain? Tanya Ike podonyo. Sebelumnya mereka sengaja mengatur strategi agar tetap bisa berkomunikasi. Diem ojo, tunggu tuh boneka bakal nyari lu, sahut Ernan di seberang sono. 15 menit tak odo apapun yang terjadi, hingga mereka bosan dan keluar dari persembunyiannya. Astagfirullah, Adam tersentak, boneka yang sebelumnya berada di kamar mandi tiba tergeletak tepat di depan pintu kamarnya. Lari, teriak Ike, BRAK, pintu utama terbuka dengan sendirinya, angin kencang menyeruak masuk. Jangan keluar, peraturannya kita gak boleh keluar, ujar Ike panik. Masuk ke kesana aja, Bintang. Gilo, ruangan itu kagak boleh dimasukin, ujar Adam mencekal tangan kedua sahabatnya. Ribet, kesal Ike menarik lengan Bintang dan Adam. Kunci pintunya, ujar Ike dengan nafas tersengal. Di tempat lain, Ernan dan Yugo tidak mendapat gangguan apapun. Sama seperti tadi, mereka keluar dari persembunyiannya. Gue kagak berani, nyerah dah gue, putus Yugo. Lu udah join, kagak boleh keluar mau mati lu. Ancam Ernan, mulut lu berdosa amat, pasrah Yugo. Srek, keduanya sempat tersentak. TV di ruang tengah tiba menyala. Ernan menggidik ngeri, otot kakinya seakan tak berfungsi. Lantunan lagu itu membuatnya tak berkutik. Kini ia menyadari permainan ini memang harus segera dihentikan. Ernan mau kemana? Ernan meninggalkan Yugo. Pria itu berlari ke dapur, mencari air garam yang sebelumnya tergeletak di atas meja makan. Di mana air itu? Kesal Ernan. Air oponan, air garam, kita harus selesain permainan ini. Ernan berbalik. Yugo, suaranya seakan menggema, tak ada satupun manusia di belakangnya. Lalu suara siapa tadi? Ernan. Pria itu tersentak, mendengar suara familiar di balik pintu ruangan di sudut dapur. Ike, pria itu mendekati ruangan yang tampak mengerikan. Ike itu lu, Ernan memberanikan diri mengetuk pintu tersebut. Nan tolongin kita Nan, suara itu terdengar lagi. Ernan membuka paksa pintu yang sebelumnya tampak terkunci. Ike, Adam lu kenapa? Darah. Ernan panik menemukan dua sahabatnya bersimpah darah. Bintang, mono Bintang, Bintang gua odo, dia bukan Bintang. Peke Adam, maksud lu opo? Ernan tak mengerti, kita harus pergi, sekarang. Peke Adam dengan tenaga terakhirnya, sepertinya mereka berdua akan mati jika darah yang mengalir dari perut mereka dibiarkan. Teriakan Ernan menggema di dalam villa. Tak ada jawaban. Kalian tunggu di sini, kita harus pulang bareng, putus Ernan berlari menuju kamar Raling. Raling Cahyo, Ernan mengetuk kasar pintu itu. Raling Cahyo keluar, tak lama dua gadis muncul di balik pintu. Mereka menangkap ekspresi wajah Ernan yang tidak baik sojo. Lu kenapa Nan? Yang lain kemana? Cahyo ikut panik. Kita harus cepat keluar dari villa ini. Ernan menarik paksa lengan kedua gadis itu. Adam Ike kalian kenapa? Raling panik melihat kedua sahabatnya bersimpah darah. Angkat mereka ke mobil, kita pulang sekarang.
Peke Ernan, tunggu, Bintang sama Yugomono. Ralin menyadari keduanya tidak ada di sono. Jangan pikirin mereka Ling, mereka bukan manusia. Tegas Adam, opo maksud kalian hah? Mereka sudah ada di ambang pintu keluar. Dengerin gue Ling, mereka bukan manusia. Dari awal itu bukan mereka. Giliran Ike berteriak, gue nggak ngerti maksud kalian, gue harus kari mereka, putus Ralin meninggalkan mereka. Ralin, Ernan mencekal tangan Cahyo yang hendak menyusul Ralin. Kita harus pergi, itu pun kalau lu mau selamat, ujar Ernan membopong tubuh Adam. Maafin gue Lin, putus Cahyo membantu Ike keluar dari villa itu. Srek, alunan lagu itu kembali terdengar, Ralin menghentikan langkahnya. Merasa sesuatu mengalir dari dahinya. Darah, 1 detik kemudian Ralin ambruk ke lantai. 2 bulan kemudian, sejak kejadian itu, Ralin tidak pernah terlihat lagi. Polisi pun sudah mencarinya, namun sampai sekarang ia tidak berhasil ditemukan. Begitupun Yugo dan Bintang.